Halo, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, apa kabar? Semoga sehat selalu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Jumpa lagi dengan Rumah Jogja. Ya, di sore hari yang agak mendung ini saya review rumah dari kawasan Paracebongan, tepatnya dekat dengan SMK Negeri Seyegan. Jadi posisinya di perbatasan Kecamatan Seyegan dan Kecamatan Tirtoadi. Maaf, bukan Kecamatan Tirtoadi, tapi Desa Tirtoadi ya. Di Kecamatan Melati. Ini posisinya sudah di perbatasan pertemuan antara Seyegan dan Kecamatan Melati. Nah, ini ada satu unit rumah yang sudah jadi. Satu unit rumah lokasinya di mini cluster 8 unit, rumah urban model kekinian ya. Sangat cocok untuk para milenial. Ini konsepnya rumah tumbuh ya, rumah desain model rumah yang sedang disukai oleh anak-anak zaman sekarang ya. Nah, ini di satu mini cluster teman-teman. Sebelum bahas ke dalam, kita lihat lingkungannya dulu. Ini akses jalan 5 meter ya. 4 unit nanti posisinya menghadap timur, rumah 2 lantai. Sementara yang sebelah timur hadap barat, rumah 1 lantai. Sudah ada 4 kafling ya. Sebelah sini nanti juga akan dibangun rumah 1 lantai. Modelnya mirip dengan rumah yang sudah jadi ini. Ini tipe 60, luas tanah 112 ya, di harga 600 juta. Oke, tapi ya, kita akan review rumah yang 2 lantai dulu. Nah, posisi kafling kosong ini rencana ada 3 unit lagi. Jadi desain tata ruang bisa custom, tipenya juga bisa custom, bisa menyesuaikan dengan budget teman-teman ya. Akses jalannya lebar 5 meter, mobil bisa papasan, nanti paving bloknya akan rapikan lagi ya. Nah, kita review rumah yang sudah jadi ini teman-teman. Ya, ini modelnya kekinian di bagian atas. Di dindingnya dipercantik dengan bata terakota, kemudian pagar depan menggunakan roster warna coklat ya. Dan yang menarik ini ada lampu-lampu sorot yang menyorot ke dinding, ke pagar dan ke rumah bagian atas ya di lantai 2. Ini roster bagian depan sekaligus berfungsi menjadi pagar ya, warna coklat ya, cantik. Kemudian ini juga sudah ada pagar gerbangnya, pintu gerbang ya, model dorong. Nah, kita dorong ya. Dan yang menarik ini karena konsepnya rumah tumbuh, sisa lahan baik di samping depan ataupun belakang masih cukup luas ya. Nah, ini karpetnya bisa muat mobil yang besar, Pajero, kemudian Alphard juga muat. Dan yang menarik di bagian belakang ini, di bagian ruang terbukanya cukup luas, sudah ditanami pohon-pohon untuk penghijauan. Di bagian belakang juga masih ada sisa lahan yang cukup luas, sampai melingkar ke samping ya. Ini saya mau tunjukkan area sampingnya dulu. Nah, ini jadi rumah ini posisinya tidak nempel dengan tembok tetangga ya, kecuali tembok pagarnya nanti nempel dengan tembok tetangga. Sumber air pakai sumur yang di ujung sana itu sumur bor ya. Airnya jernih, khas area Sleman. Dan ini ada jendela menuju dapur, nanti saya akan bahas. Di bawahnya ada satu taman kecil, ada juga lampu tembak yang mengarah ke dinding rumah ya. Terus ini di bagian depan ya, ada sisa lahan untuk taman ya. Ya, sudah ditanami beberapa pohon untuk penghijauan ya, dan itu kita bisa mutar lewat samping rumah ya. Ya, ini rumah dengan gaya milenial tipe 50, luas tanah 112, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Kalau rumahnya kurang besar, butuh kamar tidur 3 dan kamar mandi 2, teman-teman bisa request tata ruangnya. Masih ada 3 kafling atau 3 unit yang siap bangun ya. Di depan ini sudah ada keran untuk kebutuhan siram-siram, di belakang juga ada keran. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Yang pertama, teras dulu. Terasnya lantai menggunakan granit motif teman-teman ya.
Dinding kusen daun pintu jendela menggunakan kayu jati, finishing melamin. Ya. Begitu masuk ke dalam kita ketemu dengan satu ruang utama. Nah, ini ruang utamanya. Ya, ini area ruang utama, teman-teman. Saya lebih suka menyebutnya ruang utama karena ini bisa jadi ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Dan ini ada satu kaca yang besar baik di samping maupun di bagian depan, jadi memberikan kesan luas terhadap rumah ini ya. Meskipun rumah ini rumah yang minimalis ya. Ini jendela bisa dibuka, buka keluar sana ya. Listrik standar 1300 ya. 2200 listriknya. Terus kita mengarah ke area belakang ya dari ruang utama. Nah, di situ kita ketemu dengan tangga menuju ke atas. Ya. Nanti kita bahas tangganya, kita kesini dulu. Nah, ini ada satu pintu kaca geser menuju ke bagian belakang. Nah, di sini ketemu dengan dapur, teman-teman. Ini area dapur. Ada lampu sorot di bagian atas, ya. Ini meja dapurnya menggunakan granit warna hitam. Kemudian sumber air menggunakan sumur ya. Airnya jernih. Jadi air sini kita berani untuk langsung dimasak ya, karena masih bagus ya airnya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ini ada jendela. Jendelanya bisa digeser. Jadi saat sedang melakukan aktivitas goreng menggoreng, masak memasak, bisa dibuka untuk sirkulasi udara. Atau pas saat teman-teman sedang bikin kopi, ada tamu bisa duduk-duduk di luar sana ya, nanti dipasang gazebo, kopi keluar dari sini. Kopi cukup lewat jendela ya, jadi kayak di kafe. Terus di samping di samping dapur ada satu kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya ya. Dinding menggunakan granit, kemudian menggunakan kloset duduk dan shower. Terus di bagian sini ada tempat sabun ya, tempat peralatan mandi cukup tinggi teman-teman. Jadi sampo yang besar masuk, kemudian botol sabun cair juga masuk ya. Terkadang ada yang bangunnya hanya segini bikinnya, jadi pendek sekali ya. Terus untuk material pintu kamar mandi menggunakan PVC warna putih ya. Nah, ini tebal jadi kuat ya, tidak khawatir melengkung-melengkung. Nah, ini kita dari area belakang menuju ruang utama di lantai 1. Nah, kita coba lihat ke belakang lewat pintu belakang sini. Nah, ini ke area belakang rumah yang tadi sih sudah kita lihat ya. Nah, ini semakin senja, cahaya sorotnya dari lampu-lampu tembak ini semakin jelas ya, memberikan kesan mewah terhadap rumah ini. Oke, kita naik ke lantai 2. Siap-siap naik lantai 2. Yang pertama kita bahas tangganya dulu. Tangga ini didesain kombinasi besi dengan kayu ya. Ini pegangannya di railing tangga menggunakan material dari besi, untuk pegangannya dari kayu. Kemudian anak tangga juga menggunakan kayu, finishing melamin. Di sini ada satu kaca untuk pencahayaan. Ya. Terus ke atas, di atas ada 2 lampu untuk penerangan ke arah tangga. Jadi terang. Sampai di lantai 2 kita ketemu dengan satu akses menuju kamar tidur ya. Dan di sini ada jendela. Jendela geser bisa dibuka untuk sirkulasi udara, angin sepoi-sepoi dari lantai 2 ini, jadi sirkulasi udaranya bagus ya.
Nah, ini kita bisa lihat lingkungannya teman-teman. Di sebelah depan itu nanti akan ada 3 lagi unit rumah 2 lantai dan depannya nanti rumah 1 lantai. Oke, kita ke kamar tidur yang pertama. Nah, ini kamar tidur yang pertama. Ukuran 3x3, pencahayaan dari jendela samping. Sudah ada instalasi AC di bagian atas ya. Kemudian di sampingnya ada kamar tidur yang kedua. Sama ukurannya 3x3. Pencahayaan dari jendela sudah lengkap dengan instalasi AC dan stop kontak ya. Semua kusen di pintu dan daun pintu menggunakan material dari kayu jati. Terus kita ke teras depan. Ya, kita ke teras depan. Pintunya menggunakan material dari aluminium dan kaca. Ya, ini bagian teras. Ya, pagar menggunakan besi holo ya. Nah, ini dinding bagian depan dilapisi dengan bata terakota ya. Sementara untuk lantainya menggunakan granit 50 x 50. Ini ada lampu tembak ke atas dan ini juga ada lampu untuk penerangan ya. Nah, ini konsepnya konsep rumah tumbuh teman-teman. Jadi misal teman-teman membutuhkan pengembangan, nanti bisa dikembangkan dari sebelah sini, diperbesar di dak di sebelah sini ya, di lantai 2 untuk 1 ruang keluarga yang luas. Kemudian di bagian belakang kamar tidur dan di bawah bisa juga menjadi kamar tidur dengan kamar mandi dalam. Jadi atas bisa 3 kamar tidur, bawah 1 kamar tidur, 4 kamar tidur totalnya. Atau dibikin atas cukup 2 kamar tidur ditambah 1 kamar mandi bagian atas, dan di bawah ada 1 kamar tidur dengan 1 kamar mandi dalam. Ya, ini khusus rumah ini tipenya tipe 50 teman-teman. Jadi kalau request tipe yang lebih besar dengan 3 kamar tidur 2 kamar mandi, teman-teman bisa pilih 3 kafling yang masih tersedia ya. Nah, apa keunggulan dari mini cluster urban house ini? Keunggulannya adalah dari sisi lokasi. Lokasinya dekat dengan calon pintu tol Seyegan. Jadi nanti ke pintu tol sekitar 10 menit saja, langsung bisa naik ke tol. Misal mau ke pusat kota bisa lewat tol, atau kalau lewat darat, lewat bawah tidak lewat tol, kita bisa lewat Westlake ya. Jadi kalau ke Jogja City Mall dari sini kurang lebih sekitar 15 menit ya. Kalau ke UGM plus minus sekitar 20 sampai 25 menit ya. Oke, kita ke bawah lagi. Nah, ini kita menuruni anak tangga ya. Kemudian mengarah ke ruang utama di bagian lantai 1. Di sebelah sini ada dapur dengan lampu sorot di bagian atas ya. Rumah tumbuh dengan konsep yang menarik, pencahayaannya optimal. Jadi kalau siang hari bisa hemat, tidak perlu menyalakan lampu ya. Nah, ini sengaja lampu-lampu sore hari ini saya nyalakan supaya teman-teman bisa menikmati keindahan suasana sore hari. Kalau rumah ini ketika petang menjelang malam tampak syahdu, cantik ya, dengan sorotan lampu-lampu kombinasi dipasang di beberapa titik sehingga memberikan kesan rumah ini mewah, elegan meskipun rumahnya kecil mungil ya. Silakan teman-teman langsung cek lokasi, jangan sampai kehabisan. Yang 2 lantai terbatas 4 unit saja, sementara yang bagian depan yang hook sudah di booking. Ada 1 customer sudah memesan bagian depan, mau dibuat tipe yang lebih besar dengan 3 kamar tidur 2 kamar mandi ya. Misal teman-teman mau request full furnish juga bisa, tinggal nanti kita upname budgetnya sesuaikan dengan kemampuan teman-teman.
open untuk pembiayaan KPR, juga terbuka juga untuk pembayaran cash tempo ya, apalagi untuk unit yang siap bangun ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga infonya bermanfaat dan menginspirasi kita semua, terutama buat teman-teman dan Bapak Ibu yang sedang cari hunian dan mau investasi rumah di Jogja ya, khususnya daerah berkembang di kawasan Jogja Barat. Terima kasih, wassalam.